Oke, kita mulai lagi ya. Nah, jadi kuncinya adalah untuk penjumlahan maupun pengurangan itu adalah resultan pangkal vektor resultannya adalah ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir ke sini. Maka ini adalah vektor resultannya A tambah B tambah C gitu. Bu, kalau mau nambah lagi gimana? Bisa nggak? Misalkan vektor D di sini. Ini adalah vektor D misalkan. Berarti resultannya gimana? Ya udah tarik aja dari pangkal vektor pertama yang A ke vektor yang terakhir yaitu vektor D. Ini adalah resultannya baru gitu. Nambah lagi. Kemana lagi arahnya? Ya bebas. Yang jelas harus lihat awal dan akhir. Gitu. Oke. Sampai sini yang mau tanya dulu nggak? Untuk metode poligon. Bisa ya? Bisa ya menentukan gambar, menggambar resultan. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris biar rapi. Ya, ini kalian harus menggambar resultan. Oke, itu tadi metode poligon. Yang selanjutnya adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang ya, berarti kita harus menggambar jajar genjang. Ini juga berlaku hanya untuk 2 buah vektor saja. Jadi boleh nggak Bu, saya punya 2 vektor, boleh nggak menjumlahkannya pakai metode jajar genjang? Boleh. Bu, boleh nggak pakai metode segitiga? Boleh. Silahkan kalian pilih yang enak yang mana menggunakan metodenya. Ya. Nah, untuk metode jajar genjang, caranya bedanya dengan metode segitiga, kalau tadi vektor selanjutnya harus pangkal vektor selanjutnya harus disimpan di ujung vektor sebelumnya. Kalau ini beda. Pangkal ketemu pangkal. Jadi kalau tadi kita ini ada vektor A, vektor B, kalau metode segitiga ini vektor A ya, B-nya pangkal vektor B-nya harus ketemu ujung vektor A ya, maka ini adalah nilai resultannya. Maka kalau metode jajar genjang, pangkal bertemu pangkal. Ya. Kuncinya itu. Pangkal bertemu pangkal. Kalau metode segitiga, pangkal bertemu ujung. Caranya gimana? Ya, satukan saja ujung pangkal A ke ujung pangkal B. Kemudian gimana? Setelah bertemu ujung pangkal A dengan ujung pangkal B, maka buatlah jajar genjang dengan bantuan titik-titik. Nah, ini. Buat dulu titik-titik ininya. Maka resultannya adalah tarik dari pangkal sini ke ujung sini. Makanya kenapa disebut metode jajar genjang? Karena dia membentuk jajar genjang. Maka resultannya ini yang di tengah sini. Ya, lebih mudah kan? Kalau pengurangan gimana? Pengurangan sama aja. Tinggal balikin aja ini A-nya kan tadinya positif di sini. Sekarang A-nya balik, jadi arahnya ke sini negatif. Tarik lagi garis bantu, tarik lagi garis bantu, tarik resultannya dari pangkal ke ujung sudut yang ini. Maka dapat resultannya ini adalah A min B. Ya, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Metode segitiga, poligon, dan jajar genjang. Karena kita nanti mau masuk ke metode analitis, ini agak sedikit ribet karena Ibu mau ngajarin sedikit tentang trigonometrinya. Nggak ada ya? Oke. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana, Anggara? Kalau penerapan jajar genjang itu biasanya di mana ya, Bu? Oke, Penerapan penerapan. dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ada box, biasanya kalau di soal gini, ini ada box ya, ada kotak gitu kan, ada kotak ya, ada kotak. Kemudian si kotak ini didorong dari sini, ya, didorong dari sini dengan gaya A. Gaya itu kan vektor ya, atau pakai
pakai huruf F lah ya. Karena gaya F dari kata force dalam bahasa Inggris itu artinya gaya. Ini pakai gaya F1 kita gambarkan. Kemudian ini si box ini misalkan kita yang ngedorong nih. Kita yang ngedorong dengan gaya F1. Sedangkan si box ini ternyata dia diikat. Nah, diikat gini pakai tali ini ya. Set diikat ditarik kemana ya? Ke sini aja lah. Nah, ditarik juga ya menggunakan tali atau sama orang lagi aja di sini misalkan ya. Dia ditarik lagi menggunakan pakai F2 ya. Dia didorong dari sini, ditarik sama orang ini dari sini ya. Ditarik dari sini. Nah, maka nanti boxnya gimana arahnya dan besarnya gimana, kemana arahnya maksudnya gitu. Berarti bisa menggunakan metode ini. Kalau kita taruh ini F1-nya di sini, ya, kemudian ketemu pangkal lagi F2-nya di sini, maka metode jajar genjangnya gini. Maka kita pakai warna yang beda, maka resultannya adalah ini. Ya, arah resultan vektornya adalah ini. Maksudnya gitu loh. Ya, gimana Anggara? Bu, terima kasih. Iya. Jadi dia nggak akan lurus lagi geraknya. Ditarik iya, didorong iya. Ya udah pasti dia miring. Kasusnya sama kayak tadi yang apa? Yang arus sungai itu. Ya, gitu. Yang arus sungai itu gimana caranya supaya geraknya ini lurus. Gimana caranya? Oh, Bu, katanya tadi kan arah arusnya ke sini. Misalkan, oh Bu, tadi arah arusnya ke sini dia, arah arusnya ke sini. Arah arusnya ke sini. Bu, saya pakai metode jajar genjang, boleh. Saya mau buat, bentar, terlalu kepanjangan ini. Oke. Ini arah arusnya di sini. Arah arusnya nih A, nih vektor A. Saya mau buat dia jadi lurus gini, gimana caranya? Berarti kan kalian harus mencari arah, ini kan arah arus ya, arus sungai ya. Bu, jangan lurus Bu arahnya, nanti dia pasti akan ke kiri. Supaya nyampe ke C, maka katanya harus agak ke kanan Bu gayanya, boleh. Misalkan ini adalah vektor B. Maka kalau kayak gini kita cari, jelek banget. Nah, kita cari pakai metode jajar genjang ya. Nah. Oke, ini kalau kalian pakai penggaris ini hasilnya akan kelihatan bagus. Nah, maka ini harus di ujung sini nih, harusnya di ujung sini nih. Maka ini nih, nah ini harusnya gini di ujung sini. Nah, ini adalah resultan vektor. Oh bener Bu, ternyata supaya perahu saya nyampe tepat lurus di sini, ternyata arah kecepatannya perahu saya harus agak dibelokin ke sini. Nanti lama-kelamaan ngikut arus jadi lurus gini. Perhitungan matematikanya gini. Ini contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Gitu loh. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah Ibu kasih soal dulu. Ada 4 buah vektor. Vektor A ya ke sini, ada vektor B-nya ke sini, ini vektor C-nya ke sini, vektor D-nya ke sini. Nyari pernyataan yang benar. Kira-kira yang mana? Lihat, kalau dilihat di pilihannya sih ini penjumlahan semua ya. Berarti karena vektornya lebih dari 1, maka ini pakai metode poligon. Ingat, metode poligon itu untuk yang lebih dari 2 vektor. Ya. Dan resultannya, nah, resultannya gimana? Ditarik dari pangkal.
vektor pertama ya ke ujung vektor terakhir. Kira-kira yang memungkinkan yang mana? Siap, izin menjawab, Ibu. Ya, Yang C. yang C. Coba kita lihat yang C. A ditambah D ditambah C. Ya, ini berarti vektor resultannya. Vektor resultannya dia diambil dari pangkal C ke ujung vektor A. Oh, berarti benar. Ini C ya, ditambah D ditambah A. Karena penjumlahan ya aturan apa ya namanya. Jadi dia boleh lah ganti posisi. Mau A tambah D sama tambah C, mau C tambah D tambah A, itu hasilnya akan sama aja. Berarti benar ya yang ini, karena lihat resultannya yang B. Dia diambil dari pangkal C ke ujung vektor A. Ya. Bisa ya? Ya, bisa, Ibu. Ya, bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Kemudian, nah ini dia. Katanya seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Misalkan arah timur ini mah. Barat. Ke arah barat ini ada 10 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter ya. Ini 6 meter. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 18 meter. Berarti ke sini. Lebih panjang lagi. Ini 18 meter. Yang ditanyakan adalah perpindahan. Sebelum menjawab, Ibu mau menjelaskan dulu tentang perpindahan. Perpindahan ini kalau kita jalan misalkan ini ada posisi A, posisi B, posisi C. Kalau kita jalan dari posisi A ke posisi B ke posisi C, maka perpindahan kita lihatnya posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal di A, posisi akhir di C. Maka perpindahan jaraknya hitung jarak dari A ke C. Tapi kalau kita posisi awal di A, kita bergerak ke B, kita bergerak ke C, kemudian balik lagi ke B, maka perpindahannya gimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, 10 meter, pakai Pitagoras. 10 meter. Kalau yang ini nih, yang ini. Dari A misalkan ya, dari A ke B, ke C, ke B lagi, perpindahannya dari jarak mana ke mana? Dari A ke B, Bu. Dari Dari A A ke ke B. B. Ya, dari A ke B. Kalau misalkan Ibu dari A ke B, ke C, ke B, ke A, berarti gimana perpindahannya? Dari A ke A lagi, Bu. Dari Dari A A ke A. nggak Dari A ke berpindah A jadi. lagi, gimana? Tidak Tidak berpindah. berpindah. Tidak berpindah. berpindah. Maksud perpindahan itu. Jadi kalau ditanya perpindahannya berapa? Kalau dia posisi awalnya di A, balik lagi ke A. Secara fisika dia tidak pindah. Karena maksudnya pindah adalah lihat posisi awal dan posisi akhir. Gitu ya. Nah, lihat posisi awal dan lihat posisi akhir. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti katanya perpindahannya lihat posisi awal dan lihat posisi akhir. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Maka ini kita namakan dengan resultan. Cari menggunakan vektor. Maka kan resultannya gini kan? Ya, ini ada vektor resultannya ya. Cara nyarinya gimana? Betul tadi kata siapa? Bu, pakai metode Pitagoras. Betul sekali. Ya, kita tarik garis di sini ya. Nah, ini bentuknya segitiga ya. Ini kan udah pasti nih 6 meter. Ya, ini dari sini ke sini panjangnya 18 aja dikurangi 10 yaitu 8 meter. Berarti berapa resultannya tadi? 10 meter, Ibu. 10 meter, betul Farel ya. Jadi ini resultannya adalah 10 meter. Kan kalau segitiga kan gini. Kalau Pitagoras itu kan 3, 4, 5 gitu ya. 6, 8, 10 ya.
Ini Pitagoras ya. Jadi perpindahannya dalam 10 meter. Ya. Paham ya tentang perpindahan ya? Jadi perpindahan ini lihat posisi awal ya dan posisi akhir. Atau lebih gampangnya posisi akhir dikurangi posisi awal ya, ini selisih. Kalau dia balik lagi ke posisi awal lagi artinya nggak berpindah. Tapi jaraknya ada nggak? Ada jaraknya. Makanya perpindahan ini adalah besaran vektor. Karena ada arahnya. Kalau jarak, maka itu adalah besaran skalar. Jadi kalau ini 5 meter, ini 5 meter, ya dari A ke B ke C, balik lagi ke B. Berarti berapa perpindahannya? Hanya 5 meter. Tapi jaraknya, gimana jaraknya? Dijumlahin. A ke B 5 meter. B ke C 5 meter, 10 meter. Dari C ke B 5 meter lagi, 15 meter. Itu jarak. Ya, jarak. Jarak ini adalah besaran skalar, maka menjumlahkannya lebih mudah lagi. Kalau perpindahan harus hati-hati, karena dia adalah besaran vektor. Harus melihat arahnya dulu kemana. Gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Siap, paham Ibu. Oke. Siapa? Paham Ibu. Kemudian next. Oh, ini tadi melukis vektor menggunakan metode jajar genjang. Oke, ini Ibu mau menjelaskan tentang konsep dasar trigonometri dulu deh. Udah belajar belum? Udah pernah belajar belum trigonometri? Ada yang udah pernah belajar belum? Trigonometri belum ya? Belum Ibu. Belum. Siap belum Ibu? Jadi gini, kita mau belajar sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kita mau pakai contoh segitiga siku-siku. Kalau kalian kan taunya konsep Pitagoras aja ya. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku di sini, gitu ya. Kemudian kita punya misalkan sudutnya ini theta, dan tetanya di sini. Ya, ini siku-siku di sini, gitu. Ini apa ya? Ini A, misalkan ini B, ini C. Nah, kita mau belajar konsep yang pertama sinus dulu, sin ya, atau sinus lah disebutnya ya. Bukan sinus penyakit ya, sinus gitu. Sin, sudut sin, nah, sudut ya, sudut sin ini. Nah, cara mencarinya adalah sisi depan. Nah, biasanya disebutnya depan aja lah. Depan per miring. Kalau kosinus, cos atau kosinus, malah hapus semua lagi. Ulangi lagi. Jadi Ibu punya segitiga, segitiga siku-siku. Ya, ini siku-siku di sini, kita anggap tetanya di sini, ya. A, ini B, ini C, anggaplah ya. Kita mau nyari sudut sinnya, sin atau sinus. Ya. Ini depan
per miring, ini biasanya Ibu singkat demi. Kemudian cos atau kosinus, ini samping per miring. Ini Ibu biasanya singkat jadi sami. Tangan atau tan, ya. Ini sebenarnya dari sin per cos atau depan per samping atau desa, ya. Demi, sami, desa. Ini kalian hafalkan, ya, konsepnya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari sinus sudut teta, ya, nah, sudut teta kan yang ini ya. Nah, cara mencari sinus sudut teta. Kita tulis di sini, misalkan nih, sin teta. Teta adalah depan per miring. Miringnya yang mana? Karena ini sudut, ini untuk sudut siku-siku ya. Kayak sudut siku-siku, miringnya yang ini, yang C. Ya. Depannya yang mana? Depan artinya adalah yang di depan sudut teta. Apa yang di depan sudut teta? A, B, atau C? Yang di depan sudut teta A, B, atau C? Yang A, Bu. Siapa, Ibu? A. Oke, berarti sin teta adalah D per mi. Depan sudut teta adalah A. Yang miring yang mana? Yang miring selalu yang C. Maka ini adalah A per C. Cari apanya? Panjangnya. Ya, panjangnya. Nanti Ibu kasih contoh. Kemudian cos teta. Sami. Sami. Samping. Samping itu apa? Samping sudut teta. A, B, atau C? Yang B, Bu. Yang B, betul. Ini kan sampingnya, kan? Samping teta ini. Yang miring yang mana? Yang miring yang selalu yang C. D. Sekarang tangan teta. Tan teta. Desa. Depannya yang mana? Yang A. Yang A, Bu. Sampingnya yang mana? Yang B. Yang B, Bu. Yang B, Bu. bisa ya? Sin Ya, Bu. teta. Kalau tetanya berubah dari sini bisa. Berarti yang di depan, kalau teta misalnya ini apa deh. Kalau apanya di sini berarti yang depan yang mana? A, B, atau C? B, Bu. B. B, Bu. Yang miring yang mana? Yang C, Bu. Tetap Yang C. C. Yang samping yang mana? Yang A, Bu. Yang A. A. Bisa ya? Nah, jadi kalau misalkan kita, kan Ibu kasih contoh, ini 3, 4, 5. Ya. Biasanya ini sudutnya ini 53 derajat, ya. Ini 37 derajat biasanya. Berarti kalau Ibu pengen nyari, misalkan Ibu pengen nyari sin 37 derajat. Gimana? Sin itu kan depan per miring. Depannya yang mana? Yang 3, Bu. Yang Bu. 3. Ini 3/5, Bu. 3/5, Bu. Yang miringnya 5. Berapa? 0,6. 0,6. Ini sudut istimewa ya. Ini sudut istimewa ya. Sin 37. Cos 37 derajat. 4/5, Bu. 4/5. Ya. Tan 37 derajat. 3/4, Bu. 3/4. 3/4. 4, Bu. Bisa ya? Sekarang kalau sin 53 derajat. 4/5, Bu. 4/5. Kalau cos 53 derajat. 3/5, Bu. 3/5, Bu. 3/5. Tan 53 derajat. 4/3, Bu. 4/3.
per 3. Nah, ini. Bisa ya? Kalau kalian perhatikan, lihat ya. Nih. Ini 3/5, ini 3/5. Ini 4/5, ini 4/5. Jadi sin 37 itu sama dengan cos 53. Sin 53 sama dengan cos 37 derajat. Jadi nanti kalau ada soal sin 37 cos 53, kalian nggak usah pakai kalkulator lagi karena ini masuk ke sudut-sudut yang cukup istimewa. Nanti ada lagi kalau yang 0 derajat berapa, 30 derajat berapa, 45 derajat berapa, 60 berapa, 90 derajat itu berapa? Ya. Yang sampai sini paham nggak? Ini masih ini konsep dasar trigonometri ya. Jadi ini nanti kita akan pakai contohnya untuk apa ya? Untuk yang tadi. Tadi kan ada yang pakai Pitagoras. Nanti kalau ada ketemu dia sudut-sudutnya, ada vektor yang membentuk sudut, maka kita menggunakan konsep trigonometri ini. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ini masih ada yang bingung nggak nentuin sudut ini? Udah bisa semuanya? Bisa ya? Ibu lanjut ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjut. Sekarang kalau Ibu punya kayaknya lembar baru lagi deh. Ini Ibu pakai, bentar ya. Oke. Tadi sudutnya 37 dan 53. Sekarang Ibu mau ganti lagi. Kalau misalkan Ibu punya segitiga, misalkan ini segitiga sama kaki ya. Karena ini sama 45 derajat, 45 derajat, otomatis ini dia nilainya akan sama. 1, 1 panjangnya. Maka sisi miringnya yang ini berapa panjangnya kalau menggunakan Pitagoras nilainya? Berapa yang ini? Kalau menggunakan Pitagoras. Berapa coba? Gimana rumusnya Pitagoras? Kalau ini A, misalkan ini B, ini C. Nyari C gimana? A pangkat 2 dikali A, Ditambah B pangkat 2. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini. Ya, betul. Dari C kuadrat, Bu, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka C-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 1. B-nya 1. Berarti akar 1 kuadrat kan 1. 1 tambah 1. Berarti akar berapa? Akar 2. 2. Maka ini adalah akar 2. Ya. Nah, ini untuk yang 45 derajat. Kalau misalkan yang 30 sama 60. Misalkan gini. Salah. Kalau misalkan agak panjang lagi dikit. Oke. Nah, inilah. Oke. Kalau ini 30 derajat misalkan.
Ini 60 derajat. Ini 1, otomatis kan ini 2 kali lipatnya, 2. Berarti yang sisi miring ini berapa nilainya? Akar 5, Bu. Akar 5. Kalau misalkan akar 5 ya? Akar 5. Kalau misalkan Ibu pakai yang ininya adalah, ini kan enggak, apa namanya, kalau di referensi itu ini 1, ini 2, ini biasanya akar 3. Jadi, apa ya, bisa akar 5, tapi yang lebih sederhana lagi itu adalah akar 3. Jadi sisi miringnya dikurangi oleh yang di samping. Jadi 4 akar. Jadi kalau gini tuh dia enggak dijumlah tapi dikurang. 4 dikurangi 1, 3 jadinya akar 3. Kalau ini dia sama, karena dia sama ya, ini siku-siku, ini siku-siku, ini kita anggap sisi miringnya yang di sini, maka dapatlah ini. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini sisinya yang di sini, ya, kemudian kita kurangi, ini dia jadinya akar 3 khusus untuk yang sudut 30 sama 60 derajat. Ibu kurang paham sih ini sudutnya benar apa enggak, tapi kalau kalian gambarkan sendiri, ini kayak gini ya. Oke, kalau misalkan bentar. Gini kali ya. Kalau kalian nyari, coba ya. Kalian hitung ya di sini. Ibu kasih, kalian buka catatannya. Ibu kasih soal. Kalian cari sin 45 derajat, cos 45 derajat, tan 45 derajat. Ya. Ini sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat. Ini gini kali ya. Ini 2. Ini akar 3. Ini cos 60 derajat. Kok cos 60 derajat? Sin 60 derajat. Ini nih. Sin 60 derajat, cos 60 derajat, sama tangan 60 derajat. Nah, coba kerjain sekarang. Di buku tulis kalian coba hitung. Yang mau jawab duluan, yang mau jawab semuanya, Ibu kasih nilai tambahan untuk di materi vektor. Yang udah beres ngitungnya, boleh langsung